Saudara, pihak RSCM atau Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo membantah pernyataan calon presiden nomor urut 02 soal penggunaan selang cuci darah yang dipakai berulang untuk 40 orang. Dalam pernyataan terbarunya, RSCM mengatakan selalu mengutamakan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Pelayanan cuci darah di RSCM menggunakan selang satu pakai. Ini harus gue klarifikasi. RSCM selama ini dalam melaksanakan pelayanan kesehatan pada masyarakat, termasuk pelayanan cuci darah, itu menganut azas untuk patient safety, jadi untuk keselamatan pasien. Dan kami menjaga mutu pelayanan yang kami sampaikan kepada pasien-pasien RSCM selama ini. Khususnya dalam pelayanan hemodialisis atau cuci darah, memang digunakan selang ya, dialiser selama untuk satu kali pakai itu serius. Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut adanya persoalan dalam layanan di rumah sakit. Dalam ceramah kebangsaan akhir tahunnya, Prabowo mengatakan dalam layanan di salah satu rumah sakit, layanan cuci darah di RSCM, satu selang digunakan oleh 40 orang. Yang seharusnya sudah tidak di panggung lagi. Tidak berpuluh tahun, beratus tahun. Saya tadi dapat laporan di RSCM ada alat pencuci ginjal yang seharusnya alat itu punya saluran-saluran dari plastik, dari karet, dan dari alat-alat tertentu yang hanya boleh dipakai satu orang satu kali. Saya dengar ada yang melaporkan kepada saya di RSCM hari ini dipakai 40 orang. Jadi orang yang sakit ginjal dia harus hidup dari pencucian darah, tapi kalau dia ke RSCM alatnya dipakai 40 orang, dia bisa dapat macam-macam penyakit. Dua kubu tim ses Capres saling menyoroti pidato dan janji calon presiden. Mereka menyoal soal data yang disampaikan oleh Capres dalam pidatonya. Kita akan bahas sore ini bersama juru bicara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Dede Prayudi dan anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade. Mas Andre, terima kasih makan waktu. Dedeknya masih akan segera hadir. Saya ke Mas Andre soal selang RSCM dulu. Ya. Itu apa yang sebetulnya terjadi? Dari mana Pak Prabowo mendapatkan data itu? Tadi kan kita sudah mendengar pidato Pak Prabowo bahwa beliau menyampaikan, beliau mendapatkan informasi dari orang yang menyampaikan informasi ke beliau. Lalu beliau sampaikan kepada kita semua waktu itu yang hadir tanggal 29 Desember ya, di Hambalang. Tapi saya sudah memahami maksud beliau itu bukan selang, tapi tabung dialisis ya. Tabung, jadi tabung kan dua hal yang berbeda, jauh. Mungkin maksudnya Pak Prabowo itu tabung dialisis ya. Tabung dialisis itu saya ingin menyampaikan bahwa biasanya orang cuci darah itu ada mesinnya, ada selangnya, ada tabung dialisisnya. Tabung dialisis ini semacam ginjal pengganti. Tabung dialisis ini juga sudah dicek ke RSCM-nya? Iya, jadi ini yang saya pelajari dari teman-teman yang memang bergerak di hemodialisa ini, yang suka melakukan cuci darah. Jadi di Indonesia memang karena begini, BPJS kita ini kan kekurangan uang ya. Beliau BPJS ini membayar hak tanggungan kewajiban kepada rumah sakit tipe A itu sekitar 1,1 juta. Lalu ke rumah sakit tipe B itu 900.000. Lalu ke rumah sakit tipe C itu 760.000. Ya, tipe C ataupun klinik-klinik 760.000. Nah, biaya untuk cuci darah itu kan ada dari mesin, ada dari selang, ada dari tabung dialisis. Nah, tabung dialisis ini, pengganti ginjal buatan ini harganya 260.000 sampai 400.000. Oke, kalau dikatakan informasinya salah gimana? Kalau, jadi saya rasa itu yang disebut Pak Prabowo itu tabung dialisis, bukan selang. Ya pasti itu yang lebih tepat, bahwa tabung dialisis ini dipakai sampai berkali-kali. Memang seharusnya dipakai hanya sekali. Tapi karena memang biaya pengganti dari BPJS itu hanya uangnya sedikit, biaya tabung itu mahal, sehingga dipakai berkali-kali. Saya mengerti penjelasan Anda, tapi kan bisa salah ngomongnya ini yang berbahaya kan, dan itu tabung menurut Anda kan dan selang itu kan oleh Pak Prabowo di situ kan. Saya mendengar informasi, dia menyampaikan di kalangan internal kami waktu itu, di para relawan,
Nah, permasalahannya apa? Intinya bukan salah tabung dialisis atau selangnya, tapi permasalahannya soal uang. Yang disampaikan Pak Prabowo, ini masalahnya uang. Uang kita kurang. Negara tidak punya kreativitas, kemampuan untuk mencari uang, sehingga nombok BPJS, negara berhutang dengan BPJS, lalu BPJS berhutang dengan rumah sakit, sehingga rumah sakit tidak maksimal melayani pasien, berakrobatik untuk melayani pasien. Itu yang dikritisi oleh Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo kalau memimpin Indonesia tidak akan mengulangi nombor pertanyaan saya adalah kok bisa salah seorang Prabowo Subianto? Kalau tadi anda dari Pak Prabowo bilang itu bukan selang tapi tabung, itu kan berarti ada informasi yang salah, apalagi menyebut nama institusi. Kok bisa salah? Ya, dalam manusia kan tempat salah dan khilaf ya. Saya belum tahu jelasnya itu, analisis saya seperti itu, tabung dialisis ya. Biasa salah, yang pasti kan Pak Prabowo kan orangnya sangat objektif ya, bukan tipikal pencitraan. Kalau memang beliau salah, nanti beliau pelajari, dia biasanya minta maaf kok secara terbuka, daripada banyak berjanji tapi berbohong, tidak menepati janjinya, tapi tidak mau mengakui bahwa pemimpin itu berjanji, berbohong selama ini ke rakyat, tidak menepati dan tidak mau minta maaf. Lebih objektifin Pak Prabowo. Kenapa saya tanya gitu? Karena tadi ada salah satu institusi yang akhirnya protes. Mas Dede, selamat datang di Kompas Petang. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih. Tadi kita lagi bahas soal tadi selang dan tabung. Anda melihatnya gimana? Ya, saya pikir saya sendiri sebenarnya tidak terlalu terkejut ya. Karena memang kalau kita melihat dari track record Pak Prabowo di tahun 2018, yang saya catat itu ada 8 kebohongan besar yang sudah diucapkan oleh Pak Prabowo. Per hari ini saya mengeluarkan rilis, saya hanya menyebutkan 3, masih ada 5 lagi yang sebenarnya tidak saya sebutkan di rilis tersebut ya. Nah, ketika 2019 ini mulai, ternyata Pak Prabowo memulainya dengan menyebarkan kebohongan lagi gitu. Ya, Bang Andre bisa saja. Kalau bohong itu kan berarti sesuatu yang nggak ada. Itu iya, memang sesuatu yang nggak ada. Begini, ketika Bang Andre mengatakan ya mungkin keselip lidah atau manusia tempatnya hilaf dan lain-lain. Tapi kalau terlalu sering, itu bukan keselip lidah namanya. Itu namanya memang disengaja. Saya ambil contoh kayak begini. Di 2018 Pak Prabowo mengatakan kemiskinan meningkat 50%. Terus Pak Prabowo pernah mengatakan 99% rakyat Indonesia hidup sangat pas-pasan dan mengaku mengambil data dari Bank Dunia, yang kemudian dibantah langsung oleh Bank Dunianya. Kurang lebih seperti itu. Lalu pernah dikatakan LRT di Indonesia termahal di dunia karena di markup. Gitu. Yang kemudian dibantah dan ditanyakan ke Pak Prabowo, datanya dari mana Pak? Pak Prabowo hanya mengatakan saya hanya tahu dari Pak Anies, lalu mengambang begitu saja. Lalu kemarin akhir tahun RI ekonominya setara dengan Haiti dan Rwanda. Ya, belakangan memang Haitinya dijadikan bahan bully karena Pak Prabowo menyebutkan itu ada di Afrika gitu ya, yang ternyata bukan di Afrika. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah ekonomi kita dengan mereka itu lain. Mau dilihat dari GDP, mau dilihat dari tingkat ketimpangan, mau dilihat dari apapun, memang lain. Kita itu sudah tidak berada di kategori negara miskin. Bahkan PBB sudah mengkategorikan Indonesia sebagai negara pendapatan kelas menengah. Nah, lalu apalagi harga melonjak tajam, padahal inflasi di Indonesia semenjak Pak Jokowi memimpin itu stabil, cenderung rendah dan terkendali. Mengindikasikan apa? Harga-harga kenaikannya kalaupun ada itu sangat-sangat terkendali. Kurang lebih seperti itu. Pengangguran juga dikatakan meningkat. Ternyata tidak. Pengangguran itu justru turun. Bahkan di 2018, pengangguran Republik Indonesia mencapai titik terendah semenjak era reformasi. 10 juta tenaga kerja asing menyerbu Indonesia. Ini juga hoax gitu. Boleh saya lanjutkan ya. Ya, kita tahu bahwa beda melakukan kesalahan dengan berbohong. Kita tahu 20 September 2012 Pak Jokowi sudah berjanji di rumah kediaman Bu Megawati tidak akan menjadi kutu loncat untuk ikut Pilpres 2014. Itu sudah bohong besar dilakukan oleh Pak Jokowi. Lalu kita lihat ya, kalau bicara kebohongan ya, mari kita bongkar satu-satu. Orang berjanji harus ditepati. Pak Jokowi banyak berjanji di pemilu 2014, tapi banyak yang tidak ditepati. Kita ingat saja, tidak akan melakukan impor kebutuhan bahan pokok. Bahkan yang terjadi sekarang, impor itu sering dilakukan oleh pemerintah di saat petani panen. Sorry, Anda mau membantah dulu nggak ya? Tadi dikatakan soal kemiskinan, LRT dan lain-lain. Saya kasih satu-satu dulu. Yang kedua, banyak janji-janji misalnya soal pertumbuhan ekonomi.
Pak Jokowi berjanji sama kita akan 7-8%, bahkan 2015 setelah setahun beliau menjadi presiden pun beliau akan menyatakan bahwa dalam bulan September ekonomi akan meroket. Ini viral ya video Pak Jokowi begini. Itu juga melakukan kebohongan. Jadi intinya apa? Yang dilakukan Pak Jokowi ini, beliau selalu banyak melakukan perjanji kepada masyarakat, tapi tidak ditepati. Mulai dari ekonomi, lalu soal nelayan, bagaimana beliau berjanji bahwa setiap nelayan di Indonesia ini gampang untuk mendapatkan solar, bikin SPBU di mana-mana. Faktanya di mana-mana solar untuk nelayan susah untuk didapatkan. Bahkan soal, saya ingin sampaikan, petani yang dibangga-banggakan. Petani sekarang bagaimana sulitnya petani Indonesia mendapatkan pupuk murah. Kenapa? Karena pemerintah sampai saat ini masih berhutang kepada pabrik pupuk 20 triliun. Sehingga pupuk subsidi itu sangat sulit didapatkan oleh petani. Mas Uki tadi saya ingin menyampaikan bohong dan disuruh tobat kalau saya lihat. Itu jadi, cukup keras. Makanya ini yang saya ingin sampaikan, bahwa fatwa ulama, ya kita main fatwa ulama ya, yang dikeluarkan 12 Juni 2015 oleh Ketua MUI-nya masih Pak Ma'ruf Amin, sampai sekarang beliau juga belum mau mundur jadi Ketua MUI, masih nonaktif. Itu disebutkan di poin 9 itu, pemimpin yang tidak menepati janji adalah pemimpin yang berdosa dan tidak layak dipilih kembali. Anda mau membantah apa soal tadi kemiskinan, LRT, soalnya ini dua hal. Pak Jokowi adalah pemimpin yang selama ini banyak berjanji, tidak menepati janjinya, berarti itu berbohong. Anda ingin membantah soal tadi kemiskinan, LRT dan soal lain-lain? kemiskinan. Kita tahu ya, saat ini kalau kita bandingkan data BPS ya, dari zaman almarhum Gus Dur, Pak Gus Dur itu bisa menurunkan selama memimpin Indonesia 5 juta lebih, 5,05 juta jiwa per tahun angka kemiskinan turun. Ya, Pak SBY di periode pertama itu kalau tidak salah 0,71 juta jiwa per tahun penurunan kemiskinan ya. Lalu SBY periode kedua itu 0,97 juta jiwa per Menko tahun. bilang ini Benar, ini data BPS. Lalu di zaman Bu Mega masih 0,57 juta jiwa per tahun penurunan kemiskinannya. Pak Jokowi yang diklaim presiden terhebat di Republik Indonesia itu hanya bisa menurunkan 0,51 juta jiwa per tahun. Artinya apa? Dari zaman reformasi ini, 2 dekade terakhir, Presiden Jokowi yang paling rendah kinerjanya dalam menurunkan angka kemiskinan. Itu pertama. Ya, Itu fakta data BPS loh. Saya tidak ingin. Saya Oh, tidak ingin. Bapak-bapak, yang kita bicarakan adalah data. Ya, Kan gini, Pak Jokowi, Pak Prabowo punya data, tapi kan berbeda. Seringkali kalau misalnya di Mas Andre, sumbernya dari mana? Sumbernya dari Saya mana? sebutkan tadi data BPS. Seringkali kayak tadi tidak ada informasi dari warga. Nah, bagaimana menjawab itu semua ketika ditanya sumbernya? Tadi tidak kan Pak disebutkan? Prabowo sudah menjelaskan. Pak Prabowo ini orangnya apa adanya kok, fair. Tidak munafik, tidak suka berbohong. Kalau memang salah, beliau menyampaikan secara terbuka, beliau salah dan minta maaf. Kayak RSCM misalkan, kan informasinya atau datanya dari mana? Kan kita mendengar sendiri, beliau mendapatkan informasi dari orang lain, beliau sampaikan di acara internal. Kebetulan di upload ke media sosial, lalu ditangkap oleh berbagai Dari orang gitu ya. mainstream ya. Dan saya tadi sudah coba mempelajari, meneliti, saya rasa ini tabung dialisis ya, bahwa memang tabung dialisis ini yang bermasalah dipakai berulang kali, yang seharusnya rekomendasi dipakai 1 kali, maksimal 7 kali dengan biaya BPJS kita. Pak Prabowo-nya setuju itu tabung dialisis? Ya ini kan baru kejadian. Gitu loh. Berarti kita belum sempat Berarti salah berkomunikasi ngomong dengan mungkin. beliau. Kalau klaimnya Bang Andre disebutkan tadi, Ya. mungkin Pak Prabowo salah ngomong. Bahkan dengan Tapi analisa intinya salah ngomong Pak pun, Prabowo tidak berbohong, tidak berjanji kepada publik, tidak berbohong. Nah, itu yang penting. Karena Pak Jokowi ini mulai 20 September 2012 saja, waktu ingin jadi gubernur DKI saja udah berbohong gitu loh, kepada publik gitu loh. Jadi kalau mengikuti logikanya Bung Andre yang harus tobat, kayaknya Pak bukan Jokowi Pak yang Prabowo. bertobat. Karena fatwa MUI itu 12 Juni 2015 sudah menyampaikan bahwa di putusan 9 itu pemimpin yang tidak menepati janjinya adalah pemimpin yang berdosa dan tidak layak dipilih kembali. Silakan. Silakan. Sudah boleh ngomong sekarang. Boleh. Iya, jadi kalau misalnya definisi bohong buat kami itu adalah ketika keadaannya sedang A, misalnya tingkat
pertumbuhan ekonomi itu 5%-an gitu ya. Lalu kami katakan itu 7%, maka itu bohong. Ketika kami bilang ke depan pertumbuhan ekonomi 7%, tapi ternyata pas ke depan itu terjadi hanya 5%-an, itu artinya apa? Itu artinya targetnya meleset gitu ya. Nah, ini definisi bohong mungkin menurut Bang Andre dan menurut saya juga sudah berbeda. Nah, satu hal yang pasti, menurut definisi berbohong yang tadi saya sudah sebutkan, setidaknya di 2018 kami sudah menghimpun 8 kebohongan besar dari Pak Prabowo Subianto. Dibilang 50% orang Indonesia semakin miskin. Tadi Bang Andre sudah membantah Pak Prabowo sendiri, mengatakan bahwa kemiskinan turunnya hanya sekian. Padahal Pak Prabowo mengatakan bahwa kemiskinan meningkat 50% selama 5 tahun terakhir. Nah, itu artinya apa? Itu artinya Bang Andre tahu bahwa Pak Prabowo sedang berbohong gitu. Apakah ini kepleset lidah atau sebuah kebohongan? Boleh saya katakan kepleset lidah kalau kejadiannya hanya sekali dan 2 kali. Ini terlalu konsisten kepleset lidah atau terlalu konsisten salah data atau bagaimana? Kalau Pak Prabowo dikelilingi oleh orang-orang yang tidak kompeten, oke, saya mengatakan mungkin orang-orang sekeliling Pak Prabowo itu tidak kompeten gitu ya. Tapi saya percaya bahwa Pak Prabowo, nah saya percaya Pak Prabowo itu dikelilingi oleh orang-orang yang kompeten. Masalahnya di situ. Sehingga apa? Sehingga tidak berlebihan bahwa kami mengatakan bahwa Pak Prabowo sudahlah. Pak Prabowo ini di 2018 sudah sekian banyak kebohongan yang kami catat, kami cross check datanya, bahkan dibantah oleh bukan kami, oleh Bank Dunia sendiri, gitu ya. 2019 janganlah seperti itu lagi, gitu. Nanti kita akan bahas lebih banyak lagi usai jeda, karena diksinya cukup keras di antara kedua ini, bohong, siapa yang mesti tobat, tetap di Kompas Petang. Ini adalah direncanakan dari awal. Dia melakukan perencanaan, dia memesan Grab, dia melakukan penganiayaan, dia bawa sebilah pisau, dan itu direncanakan pembunuhan berencana. Pokoknya seberat-beratnya. Entah itu kalau emang ada hukuman mati ataupun emang hukuman seumur hidup. Dari saya sendiri sih itu sih. Dari keluarga saya yakin juga kayak gitu sih. Target Rabu 2 Januari pukul 10:30 malam di Kompas TV. Minum larutan penyegar cap badak dari Sinte. Perenakan sariawan, tenggorokan kering, panas dalam. Larutan penyegar hanya dari Sinte yang ada badaknya. Butuh kesegaran. Ini pilihanku. Luwak White Coffee ready to drink. So fresh coffee, 100% low fat milk, no rasa coklat, nyaman diminum. Luwak White Coffee. Sebelum manggung, aku selalu minum Luwak White Coffee. Aku udah minum ini bertahun-tahun loh, biar akunya tetap semangat dan gak gampang capek. Jadi kan aku selalu kelihatan fresh. Enaknya Luwak White Coffee dari White Coffee. Selamat datang di Sapa Indonesia Malam, saudara. Dalami berita dan informasi peristiwa terkini yang menjadi perhatian publik tanah air. Menghadirkan narasumber utama. Lebih informatif dan menarik dengan immersive 3D tracking dan infographics. Halo, selamat malam saudara. Malam ini kami akan membahas. Ikuti Sapa Indonesia Malam setiap hari pukul 7 malam live di Kompas TV. Tentu karena informasi yang beredar justru kan sudah ada deal dengan kubu sebelah. Belum. Dia butuh koalisi yang bersama-sama. Seperti yang disebut testimonium diadu itu. Fasilitas negara tidak dipakai untuk campaign. Jangan sampai pacarannya dengan siapa, nikahnya dengan siapa. Itu bentuk sindiran secara normal. Politisi memang harus begitu bicaranya. Mencari pemimpin setiap Jumat pukul 8 malam live di Kompas TV. Kami sudah ngobrol soal data capres, datanya dari mana, dan tentu Anda juga punya hak untuk ngecek. Bung Anda disuruh tobat tadi, Pak Prabowo sama Mas Dede. Kan udah saya bilang, seharusnya yang bertobat itu Pak Jokowi ya.
karena berjanji sama rakyat tapi tidak menepatinya. Saya sudah sampaikan tadi fatwa MUI 12 Juni 2013. 3 kali disampaikan. Karena supaya ingat nih, karena wakil presidennya ketua MUI. Nah, seharusnya Kiai Ma'ruf mengingatkan Pak Jokowi tolong Anda tepati janji. Kok nggak Anda kena fatwa yang dibalikin itu satu. Yang kedua, lalu bukan hanya fatwa, hadis Bukhari dan Muslim juga menyampaikan itu loh, kalau jangan memilih pemimpin yang tidak menepati janjinya gitu. Jadi sehingga saya berharap Mas Uki seperti maling teriak maling. Jadi dia menuduh Pak Prabowo atau seperti apa, gajah di seberang lautan, di depan mata tidak kelihatan, lalu tapi bakteri atau semut di seberang lautan kelihatan. Itu yang terjadi di Mas Uki ini. Dia nggak melihat bagaimana Pak Jokowi banyak menipu rakyat dengan janji-janji yang tidak ditepati, tapi sibuk ngurusin Pak Prabowo. Seharusnya Mas Uki sebagai partai koalisi pendukung Pak Jokowi ingatkan, Pak Jokowi tolong dong tepati janji Anda, penuhi janji Anda gitu loh. Ya, jadi berbicara soal apa itu namanya tadi, janji kampanye ya. Seseorang itu bisa dikatakan berbohong ketika dia tidak ada political will untuk mengerjakan ke arah sana gitu. Saya mengangkat soal pertumbuhan ekonomi yang memang pertumbuhan itu meleset, yang dari yang ditargetkan 7%. Jadi ketika Pak Jokowi bilang tahun ini harus 7%, dan memang hal pertama yang dilakukan oleh jajaran kementerian pada saat itu, Bappenas, meletakkan target pertumbuhan itu memang 7%. Jadi ini harus diakuin, ini adalah suatu target yang meleset gitu. Jadi cuman, meleset. Iya, itu meleset. Yang bohong. Yang bohong itu adalah ketika keadaannya A dikatakan B. Ketika pertumbuhan, ketika pengangguran itu turun dikatakan meningkat. Ketika kemiskinan itu turun dikatakan meningkat 50% gitu. Dan itu sudah dibantah sendiri oleh Bang Andre yang mengatakan bahwa penurunan hanya sekian. Oke, saya nggak mempermasalahkan penurunannya berapa. Kan kalau kita ngitung kemiskinan itu kan ada parameternya, BPS misalkan, Bank Dunia misalkan. Kalau yang tadi Anda sebutkan dari lembaga mana, atau memang hanya mewakili masyarakat bilang apa kemudian di kita ingin menyampaikan contoh soal pengangguran tadi. Kemiskinan tadi sudah saya sampaikan. Pengangguran tadi Uki bilang bahwa pemerintah sangat sukses dalam membuka lapangan pekerjaan. Data ya, Pak Prabowo? Ya. Faktanya adalah, ini fakta dari data mana? Faktanya ini data BPS juga, bahwa memang lapangan pekerjaan itu terbuka. Oke, kita sama-sama ngobrolin soal BPS data yang sama nih ya. Lapangan pekerjaan itu yang terbuka adalah mayoritas lapangan pekerjaan informal yang 35 jam. Rata-rata pekerja itu bekerja 35 di bawah 35 jam per minggu. Itu yang terjadi. Kesimpulannya yang pemerintah tertolong oleh Gojek online ya, Gojek, Grab dan lain-lain, jutaan lapangan pekerjaan terbuka oleh Gojek online. Hal yang baik atau hal yang buruk? Loh, itu inilah ada pekerjaan sektor informal ya, bukan sektor formal yang seperti dijanjikan oleh pemerintah Pak Jokowi. Itu faktanya. Sebenarnya tidak juga. Maksudnya begini loh, sektor informal itu sektor yang kita sebenarnya tidak boleh pandang remeh gitu ya. UMKM pun juga sektor informal gitu. Artinya apa? Artinya sektor informal ini bisa menggeliat ketika pertama yang namanya lingkungan kebijakan atau iklim kebijakan ini bisa menunjang. Lalu yang kedua, ada kebijakan-kebijakan, kalau misalnya kita berbicara soal ojek online gitu ya, ada kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dari si ojek online ini, sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya kegiatan ekonominya bisa menggeliat gitu. Artinya apa? Artinya Bang Andre sendiri sebetulnya sudah mengakui bahwa yang namanya lapangan pekerjaan itu sudah terbuka gitu ya, bahwa yang namanya pengangguran itu sudah turun gitu. Nah, sekarang yang menjadi persoalan apa? Apakah sudah nggak ada kelemahan? Tentunya yang namanya PR pembangunan itu pernah ada, sedang ada, dan akan selalu ada gitu. Nah, PR pembangunan kita ini yang sekarang ini apa? Ya mungkin Bang Andre betul, soal pekerjaan formal ini harus lebih ditingkatkan lagi. Nah, caranya seperti apa? Nah, ini yang saya tidak pernah melihat sebuah gagasan konkret dari kubunya Pak Prabowo. Hanya mengeluarkan statement-statement yang sifatnya kalau nggak nyinyir, bohong atau hoax saja gitu. Kan saya sudah sampaikan tadi bahwa ojek online itu pun bukan prestasi pemerintah, tapi memang prestasi dari perusahaan-perusahaan startup yang berhasil membangun bisnis itu. Sampai saat ini ada nggak regulasi ini terbitkan oleh pemerintah Pak Jokowi ini untuk membackup ojek online? Tidak ada. Nah, Pak Prabowo bahkan dalam perjanjian kontrak politik 1 Mei 2018 dengan buruh, Hari Buruh itu, dalam salah satu butir itu berjanji
akan membuat dua hal ya. Pertama, regulasi untuk membackup bisnis ojek online ini. Yang kedua, bagaimana para ojek online ini akan diberikan kesempatan berserikat seperti serikat buruh. Itu juga akan dibikinkan regulasinya dan jaminannya oleh pemerintah Pak Prabowo Subianto yang tidak dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi prestasi sektor informal pun itu karena prestasi perusahaan, bukan prestasi kinerja pemerintah. Itu satu. Yang kedua, sekali lagi, pernyataan saudara Uki ini maling teriak maling, bahwa beliau tidak berani mengakui bahwa Pak Jokowi banyak berjanji kepada rakyat, tapi tidak menepati. Seharusnya yang beliau sampaikan, Pak Jokowi lah yang tobat nasuha gitu. Kenapa Anda ketawa Mas Uki? Baru Anda menuduh orang lain lagi gitu. Karena saya melihat Bang Andre ini berbicaranya tanpa memahami konten pembicaraan beliau sendiri. Jadi apakah ojek online ini tidak ada regulasinya? Saya pikir itu Bang Andre kalau bicara kayak begitu nanti bisa marah itu Kemenhub dan lain-lain gitu ya. Dulu pernah ada demo-demo ojek ojek reguler ya, ojek pangkalan itu demo mengatakan bahwa ini nggak bisa dong ini ini sedangkan tarifnya lebih murah atau dan lain-lain gitu ya. Tapi yang ingin dikatakan pada sore hari ini adalah tentu kita berharap data dan juga informasinya membuat warga pintar, begitu kan? Ini saya mau mengungkapkan. Saya ingin mengungkapkan juga, dari tadi kalau kita bicara soal yang namanya janji kampanye tidak terpenuhi dan lain-lain gitu ya, nggak adil rasanya kalau kita tidak membicarakan janji kampanye yang dipenuhi. Ya, setidaknya saya ambil 9 contoh di sini, misalnya membuka lapangan pekerjaan 10 juta. Oke, saya mungkin ambil 4 saja ya. Lalu yang kedua adalah rasio elektrifikasi. Indonesia sekarang sudah 97%. Artinya apa? Sudah 97% orang Indonesia sekarang sudah menikmati yang namanya aliran listrik, dan ini sesuai dengan janji Pak Jokowi terutama soal pemerataan pembangunan. Lalu ambil alih Freeport, ya. Lalu juga 1 juta perumahan rakyat. Dan ini yang kelima, tuntaskan ganti rugi korban Lapindo. Nah, ini sebenarnya janji kampanye Pak SBY yang sekarang ada di koalisi Bang Andre. Yang ingin Anda katakan ada janjian ditepati. Bung Andre terakhir. Ya, saya berharap dalam sisa pemerintahan Pak Jokowi 8 bulan ke depan ya, kita tentu berharap Pak Jokowi bisa memenuhi janji-janji beliau ya. Sehingga harapan kami tentu Pak Jokowi tidak meninggalkan pemerintahnya dianggap gagal memenuhi janjinya. Karena insya Allah 2019 kita ganti presiden, itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap juga teman-teman di kubu sebelah bukan hanya kritis kepada Pak Prabowo, karena Pak Prabowo belum pernah memimpin Indonesia, belum pernah menipu rakyat dengan janji-janji manisnya. Nah, disinilah UKI, PSI dan teman-teman terlihat sekali ingin memang mengkritik Pak Prabowo secara personal, tapi lupa bahwa presiden yang diusung mereka adalah presiden yang gagal menepati janjinya. Kalau kata Kiai Ma'ruf dalam fatwa MUI-nya di 2015, seharusnya Pak Kiai Ma'ruf menyampaikan ke Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi tidak layak dipilih kembali karena fatwanya Kiai Ma'ruf loh yang tanda tangan. Bapak-bapak sudah diberi kesempatan dua-duanya. Terima kasih berbagi informasi pandangannya di Kompas Petang.